Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa ya kita boleh tiba lagi di hari Kamis, dan puji Tuhan, terima kasih kalau saya diberikan kesempatan untuk kembali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam pemuritan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Dan hari-hari ini, akhir-akhir ini kita terus masih belajar tentang Komsel, dan hari ini kita juga akan membahas tentang Komsel yang saya berikan judul Gaya Hidup Komsel. Gaya Hidup Komsel. Di minggu yang pertama kita sudah 2 minggu lalu ya tepatnya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Jawan Wen tentang bagaimana komunitas sel itu terbentuk, bagaimana apa arti dari komunitas sel. Kalau kita lihat dari secara epistemologi, kita bedah arti komunitas, bedah arti sel, dan kemudian bagaimana kemudian dari sel itu terbentuk jaringan dan sebagainya. Dari istilah-istilah biologi itu kemudian diambil menjadi istilah yang kita kenal dengan Komsel atau komunitas sel. Lalu kemudian minggu berikutnya, tepatnya minggu lalu, kita juga sudah belajar tentang isi dari Komsel itu sendiri, apa yang terjadi di dalam Komsel itu sendiri. Dan hari ini saya akan coba tarik ke sesuatu yang lebih umum lagi mengenai dasar tentang Komsel. Tapi saya akan berikan judul Gaya Hidup Komsel, dan ini sebenarnya part 1 ya. Ini bagian pertama karena nanti ada bagian yang kedua. Kalau kita bicara soal Komsel itu sebenarnya akan menjadi pembahasan yang cukup luas. Kalau saya melayani pelatihan kepemimpinan tentang Komsel, saudara, ini bisa berlangsung selama beberapa bulan dalam beberapa kali pertemuan, cukup banyak, bisa 20 lebih pertemuan tentang Komsel. Ini pun baru untuk memimpin kelompok selnya, jadi belum untuk Komselnya ya. Tapi saya coba akan ringkas nanti sebagaimana saya diberikan kesempatan, saya coba ringkas dalam waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Oke, langsung saja saudara. Gaya hidup Komsel. Mungkin saudara sempat bertanya-tanya apa itu gaya hidup, karena mungkin tidak semua di antara kita memahami betul apa itu gaya hidup. Nah, gaya hidup secara sederhana saudara, saya boleh terjemahkan bahwa gaya hidup itu adalah suatu minat, suatu ketertarikan, suatu favorit, bahkan tingkah laku seseorang, aktivitas seseorang yang dilakukan sehari-hari. Itu gaya hidup. Bisa saya ambil contoh orang yang punya gaya hidup konsumerisme. Konsumerisme ini adalah gaya hidup yang suka mengkonsumsi sesuatu, menghabiskan materi, bisa uang, bisa barang, hanya untuk pembelanjaan tertentu. Ini gaya hidup konsumerisme. Maka orang yang punya gaya hidup seperti ini, ya ketertarikannya adalah ketertarikan untuk belanja. Minatnya ya minat untuk belanja. Salah satu hal favorit yang dilakukan ya adalah belanja, menghabiskan sesuatu, menghabiskan materi untuk mendapatkan sesuatu dalam pembelanjaan itu. Kemudian bisa juga aktivitas sehari-hari yang dilakukan adalah belanja. Jadi bagaimana gaya hidup seseorang itu, ya itu bisa tercermin dari bagaimana orang itu sehari-hari. Ada yang mungkin punya gaya hidup sehat, maka ya semua aktivitasnya, semua ketertarikannya itu pasti akan berkaitan dengan kesehatan. Entah dia menjaga kesehatan, barang-barang yang dia beli itu barang-barang yang tidak mengganggu, berdampak negatif kepada kesehatan dan sebagainya. Itu gaya hidup saudara. Lalu bagaimana gaya hidup Komsel? Gaya hidup Komsel berarti adalah ketertarikan untuk Komsel. Adalah Komsel dijadikan sesuatu hal yang bagi dia ini adalah salah satu kegiatan yang favorit. Komsel ini adalah aktivitas favorit setiap hari. Komsel ini adalah sesuatu hal yang diminati. Nah, itu gaya hidup Komsel. Nah, mungkin muncul pertanyaan, masa harus ke gereja setiap hari untuk Komsel?
Karena kalau gaya hidup itu kan yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah aktivitas sehari-hari yang melekat dalam diri kita, dan tanpa direncanakan pun itu sudah keluar dari sananya, keluar dari dalam diri kita, dan itu terwujud dalam tindakan, aktivitas kita, dalam kita memilih, memprioritaskan sesuatu. Itulah gaya hidup. Nah, muncul pertanyaan mungkin, lah masa saya harus, kalau Komsel itu harus jadi gaya hidup, masa saya harus ke gereja setiap hari? Masa saya harus beribadah, datang ke gereja setiap hari, setiap malam? Masa harus seperti itu sih? Tidak, jawabannya saudara. Nah, kita harus luruskan dulu definisi Komsel. Kita luruskan dulu definisi Komsel. Ada cukup banyak definisi Komsel yang dikemukakan oleh pakar. Bahkan penelitian skripsi, disertasi, tesis itu juga mencoba untuk merumuskan istilah Komsel. Sebab tidak ada kata Komsel di Alkitab. Meskipun bentuknya, polanya kita bisa temukan itu di dalam Alkitab, tapi tidak ada catatan mengenai kata Komsel di Alkitab. Maka dari itu banyak para teolog atau juga mungkin para peneliti mencoba merumuskan definisi Komsel. Tapi saya coba merumuskan definisi Komsel menurut saya sendiri, saudara. Dan ini saya coba bagikan dalam setiap pelatihan-pelatihan di gereja-gereja, di sekolah-sekolah yang mempercayakan saya untuk menyampaikan pelatihan tentang Komsel. Bagi saya definisi Komsel itu sederhana, saudara. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, jumlahnya berapapun, asal di sana porsinya terserah, mungkin porsinya sedikit, porsinya banyak, asal di sana ngomongin Yesus, asal di sana ngomongin firman Tuhan, baik itu secara tersirat atau tersurat, tidak masalah. Itu namanya Komsel. Jadi di mana saja, artinya bukan hanya di gereja. Komsel itu bisa dilakukan di luar gereja. Bisa kapan saja, bukan hanya malam, bukan hanya siang, bukan hanya pagi, bebas. Dengan siapa saja. Bukan hanya orang-orang yang ada di dalam gereja. Bisa kita lakukan Komsel itu bersama dengan keluarga kita. Bisa Komsel itu kita lakukan dengan, bahkan mungkin dengan penjual bakso yang kita temui di saat kita makan, atau dengan tidak sengaja kita saat berpergian duduk di transportasi umum, nah sebelah kita ini ada penumpang yang lain, kita ngobrol di situ, menyelipkan Yesus di situ dalam obrolan kita. Dengan siapapun, sekali lagi, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dalam jumlah berapapun, asal di sana ngomongin Yesus, asal di sana ngomongin firman Tuhan, baik tersurat atau tersirat, itu Komsel. Sebab itu yang dilakukan di gereja mula-mula, bukan? Mereka tidak selalu, dalam artian mereka tidak hanya pergi beribadah, tetapi mereka juga memanfaatkan waktu untuk mereka ada di rumah-rumah. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-42 ini, untuk menunjukkan bahwa di gereja mula-mula pun mereka juga sudah melakukan Komsel, meskipun belum ada istilah Komsel pada waktu itu. Kisah pasal 5 ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah. Ini tidak lupa, mereka melanjutkan pengajaran di bait Allah. Jadi ini bukan satu hal yang kemudian kalau Komsel kemudian bait Allah, kemudian gereja dikosongkan, bukan. Mereka tetap ke bait Allah, saudara. Nah, saya lanjutkan. Dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi mereka tidak hanya berkumpul di bait Allah, tetapi mereka juga kumpul di rumah-rumah. Nah, ini prinsipnya, polanya sama dengan Komsel. Tetapi sekali lagi, jangan fokus kemudian berarti Komsel harus di rumah-rumah orang, tidak. Saya dimanapun, nanti saya akan jelaskan, saudara. Idealnya sebenarnya Komsel itu, kalau saya coba rumuskan, itu terbagi ke dalam dua bentuk. Satu itu bentuk yang anggotanya sudah disepakati. Siapa saja, meskipun ini tidak kemudian menutup untuk orang-orang baru itu masuk.
justru tetap terbuka untuk orang-orang baru masuk. Tetapi ada kesepakatan jumlah, lalu kemudian siapa yang ada di dalam anggota komsel itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah komsel yang tidak ada kesepakatan. Siapapun yang ada di dalamnya, jadwal rutin ketemuan tidak ada. Nah, hari ini saya akan hanya fokus ke gaya hidup komsel yang pertama. Jadi ini adalah dua bentuk gaya hidup. Gaya hidup komsel yang memang ada rutinitas, ada anggotanya, ada jumlah tertentu. Kemudian gaya hidup yang kedua adalah gaya hidup yang cenderung lebih bebas. Siapapun, tidak ada kurun waktu tertentu, tidak ada periode-periode tertentu untuk ketemuan. Tetapi ini lebih cenderung bebas. Orangnya juga siapapun, seperti yang saya katakan tadi, ketemu di jalan sama tukang bakso yang ngobrol tentang Yesus, di keluarga yang ngobrol tentang Yesus, kemudian di sekolah sama teman sebangku, teman sekuliah itu juga ngobrolin tentang Yesus, dalam pekerjaan ketemu sama cleaning service, ketemu sama atasan, ketemu sama rekan sekerja ngomongin Yesus. Nah, ini ada dua bentuk yang berbeda. Nah, hari ini kita akan ngomongin bentuk yang mungkin sedikit lebih formal, yang sedikit lebih tertata, artinya ada waktu yang rutin, ada jumlah tertentu, ada kesepakatan terhadap anggotanya. Itu ya saudara. Jadi nanti part kedua kita akan bahas yang gaya hidup yang kedua. Nah, yang pertama ini misalnya bisa jadi memang dibentuk oleh satu, dua, tiga orang, kemudian sepakat bahwa ngajak ini, kemudian terbentuklah satu komunitas sel. Misalkan kemudian ada 6 orang di dalamnya. Memang idealnya itu berisi 3 sampai 6 orang sudah komsel itu. Kalau sudah lebih dari 6 orang maka harus dipecah. Karena memang idealnya komsel itu 3 sampai 6 orang supaya betul-betul bisa efektif, bisa menjangkau satu sama lain. Karena namanya komunitas sel, ini kelompok kecil, jadi memang jumlahnya pun harus terbatas 3 sampai 6 orang. Nah, saya ambil contoh misalkan isinya itu sekitar 6 orang saudara. Nah, 6 orang ini sepakat bahwa ya komsel ini isinya 6 orang ini. Mereka mungkin bisa punya nama, bisa punya janjian untuk waktu ketemuan. Misalkan oke, hari Kamis setiap jam 6 sore misalkan kita punya waktu untuk ketemuan. Nah, tetapi sekali lagi, komsel bukan berarti kemudian karena ini acara rohani berarti harus ketemuannya di gereja. Bukan, saudara. Berarti ketemuannya, acaranya harus ada puji-pujian, firman Tuhan, kolekte, penutup. Bukan. Tetapi ini lebih bebas. Bukan seperti ibadah. Kalau ibadah di gereja, kebaktian di gereja memang harus seperti itu ya. Masing-masing gereja punya liturginya. Tapi komsel ini bebas, saudara. Saudara bisa isi komsel ini dengan saudara makan-makan. Tetapi sekali lagi, di dalam makan-makan itu ngobrolin Yesus di situ. Saudara isi mungkin komselnya ini ada acara liburan sama-sama. Nah, di dalamnya ngobrolin soal Yesus. Saya punya komsel. Ada beberapa komsel yang saya punya, tetapi satu komsel namanya suratan terbuka, saudara. Ya, ini yang saya maksudkan. Komsel yang sedikit mungkin bisa dikatakan formal. Jadi ada namanya, kami punya namanya komsel itu suratan terbuka. Jumlah anggotanya itu lebih banyak, 8 orang sama-sama dengan saya, 8 orang. Kami biasa janjian itu hari Kamis jam 6 sore. Acaranya kami bebas, seringkali kami ke mall, pulang makan. Tidak seperti formal seperti ibadah, tetapi betul-betul kami lebih bebas. Tetapi sekali lagi, esensinya di situ jangan pernah lupa, saudara. Esensinya jangan pernah lupa, yaitu Kristus, yaitu Yesus, yaitu firman Tuhan, itu harus ada di obrolan kita. Itu komsel. Jadi bukan melulu ada di gereja. Kami juga seringkali liburan, seringkali kami camping di pantai. Beberapa kali kami kunjungan ke panti-panti sosial, panti jompo, panti asuhan, bahkan ke pusat rehabilitasi. Dan yang kami obrolin di situ tentang Yesus. Jadi setiap hari Kamis jam 6, apapun acaranya, dimanapun tempatnya, berapapun jumlahnya, kami ngobrolin Yesus di situ. Dan itu menjadi satu obrolan yang menarik, saudara.
Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kita bisa, artinya kalau kita mau komsel, kita bisa bukan hanya kemudian meskipun ada waktu ketemuan jam 6 sore, hari Kamis jam 6 sore, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi bukan berarti aktivitas komsel ini berhenti sampai di situ. Bisa jadi kalau kita punya masalah, kita perlu curhat, kita mau share sesuatu, kita bisa cari hari lain, ketemu dengan satu orang, chat satu orang, SMS ke satu orang, kita WA ke satu orang, atau 2 orang, 3 orang, kita curhat, kita sharing. Kalau kita butuh ada masalah, kita datang ke rumah orang itu. Nah, inilah komsel. Jadi seperti betul-betul seperti sebuah persahabatan, seperti sebuah keluarga. Bukan satu ada pemimpin kemudian hanya pasif mendengarkan firman terus, tidak, Saudara. Bahkan di sini saling, tidak ada yang lebih. Memang mungkin ada pemimpin kelompok selnya, ada kakak rohaninya, tetapi bukan berarti dia seperti seorang yang hanya satu arah terus setiap kali komsel, tidak. Tetapi ini bisa saling membangun, saling mengajar. Bahkan firman Tuhan tidak bisa hanya datang dari si pemimpin kelompok selnya, tetapi juga bisa datang dari anggota-anggota komsel yang lain. Pertanyaan berikutnya, Saudara, kenapa kita perlu komsel seperti ini? Kenapa kita tidak cukup hanya beribadah saja? Karena kita masih manusia, jadi kita bisa lemah, kita mudah jatuh, bahkan tanpa sadar kita seringkali buat salah, buat dosa tanpa sadar. Entah karena kita masih manusia, atau karena memang kita tidak tahu. Makanya kita butuh teman untuk bertumbuh. Jadi di dalam komsel ini bukan hanya sekedar sebuah kegiatan rutinitas gereja, tidak, Saudara. Tetapi betul-betul mereka adalah teman untuk bertumbuh. Nah, waktu yang akan datang saya akan lebih bahas jelas isi di dalam komsel itu sendiri. Contoh Elia, Saudara, 1 Raja-Raja 19. Mengapa butuh komsel? Ini beberapa tokoh di Alkitab yang akan kita baca menunjukkan bahwa memang kita tidak bisa sendiri. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan secara cepat untuk kita semua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Ayat 3. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri, catat baik-baik di sini, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Catatan yang sudah kita baca tentang Elia ini, kita lihat bahwa Elia lemah karena dia sendiri. Jadi tidak ada yang menguatkan. Memang firman dan Roh Kudus itu sumber primer dalam hidup kita, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita butuh teman. Kita butuh teman untuk bertumbuh, kita butuh teman, butuh sahabat, teman seiman, sahabat seiman, saudara seiman untuk menguatkan kita. Elia, seorang nabi besar, dia bisa lemah karena saat dia sendirian, tidak yang menguatkan dia. Kemudian Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ayat 16 sampai 19. Saya juga bacakan untuk kita semua. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya. Ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel.
Daniel tidak bisa sendiri. Maka waktu ada di pembuangan, dia ketika ada masalah, dia pulang, dia pergi ke teman-temannya seiman, yaitu Hananya, Misael, Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego, untuk mereka berdoa bersama-sama. Jadi Daniel seorang tokoh yang luar biasa di Alkitab, imannya luar biasa, dia pun juga butuh teman. Kemudian Daud, 2 Samuel 11. 2 Samuel pasal 11. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ini hanya contoh-contoh saudara, supaya kita melihat betapa kita tidak bisa sendirian. Kita butuh seorang penolong, kita butuh seorang yang ada di samping kita untuk membuat kita bertumbuh, menguatkan kita. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan kalau kita lanjutkan ayat-ayat ini, kita akan melihat kejatuhan Daud hanya karena dia sendirian di atas sotoh rumah. Yang lain berperang, yang lain ada di medan pertempuran, tapi ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa dia sendirian ada di Yerusalem, dan dia sendirian ada di kamar atasnya, di sotoh rumahnya, dan disitulah kemudian awal dari kejatuhan Daud. Maka dari itu kita tidak bisa sendirian, kita butuh teman, dan di dalam Komsel itulah kemudian kita akan menjadi satu pribadi yang tidak mudah lemah, bisa lemah tapi tidak mudah lemah, tidak mudah jatuh, tidak mudah terseret oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, karena ada seperti penjaga, ada orang yang mengingatkan kita, selalu menasehati kita. Dan ibadah itu hanya 1 minggu sekali. Oke, katakan kita ikut wadah paling 2 kali dalam seminggu. Tetapi dalam Komsel ini ada interaksi setiap hari, saudara. Bukan hanya saat ketemuan hari Kamis yang seperti yang contoh saya katakan tadi, tetapi setiap hari. Bisa kita share di grup, bisa kita saling menguatkan di grup, kita saling mendoakan setiap hari. Wow, itu luar biasa. Pertanyaannya lagi, kenapa tidak diibadah saja kalau mau bertumbuh? Kenapa harus kita perlu yang namanya Komsel? Nah, beda ibadah dengan Komsel, saudara. Kita tadi melihat contoh di gereja mula-mula yang kita baca dalam Kisah pasal 4 tadi, bahwa gereja mula-mula pada waktu itu pun mereka juga melakukan pola peribadatan, gaya hidup ibadah mereka di 2 cara. Yang pertama yaitu di bait Allah mereka tetap lakukan itu. Lalu yang kedua kemudian mereka juga lakukan itu di rumah-rumah. Artinya ibadah di gereja mereka lakukan, tapi mereka juga lakukan Komsel. Maka dari itu kita juga perlu kan mencontoh apa yang baik dari yang dituliskan oleh firman Tuhan. Dan kita lihat bahwa gereja mula-mula bertumbuh secara luar biasa. Kita mau bertumbuh, maka dari kita juga mau coba ikuti apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka beribadah di gereja, tapi juga Komsel di rumah-rumah. Kita juga mau beribadah di gereja hari Minggu, mungkin ibadah wadah-wadah, tapi kita juga mau Komsel. Entah nanti bagaimana dibentuknya Komsel di waktu yang akan datang, tapi mari saya dorong untuk kita mengikuti dengan baik Komsel itu. Dan banyak gereja yang saya layani, mereka yang bertumbuh dalam Komsel, banyak anak-anak muda yang saya layani, bahkan tidak sedikit juga ibu-ibu, bapak-bapak yang mereka tergabung dalam Komsel. Pertumbuhan rohani mereka luar biasa. Bukan berarti ibadah tidak mengerjakan pertumbuhan, tidak, saudara. Saya tidak mengatakan demikian, tetapi kita juga perlu yang namanya Komsel. Mengapa, saudara? Karena di dalam ibadah ini saya bukan berarti kemudian membandingkan ibadah jelek, Komsel baik, tidak, saudara. Tapi masing-masing ada perbedaannya, ada masing-masing keunikan dan spesifikasinya masing-masing yang kita juga perlu sama-sama perhatikan. Yang pertama, saudara, ibadah itu tidak bisa diinterupsi. Tidak mungkin ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan lalu kemudian kita tiba-tiba angkat tangan lalu saya belum mudeng. Apa artinya? Saat ada orang yang kemudian menyampaikan firman Tuhan tidak bisa, terus kemudian kita langsung angkat tangan, saya mau tanya kalau seperti ini bagaimana? Nah, itu tidak bisa interupsi, saudara.
Kalau misalkan yang di depan sedang menyampaikan firman Tuhan, kita juga tidak bisa angkat tangan lalu katakan saya mau nambahi, saya mau juga berbagi sesuatu, tidak bisa. Tetapi itu mungkin sekali terjadi di dalam komsel. Sekali lagi karena tidak ada satu orang yang menonjol, semuanya itu saling. Kuncinya adalah saling, semuanya saling. Jadi saling memberkati, saling berbagi. Meskipun mungkin ada renungan-renungan yang disampaikan, tetapi tidak, itu membuka sekali kesempatan yang lebar untuk kita interupsi, untuk kita bertanya kalau mungkin kita belum paham sesuatu, untuk kita saling bertukar pikiran, untuk kita saling menambah pengetahuan tentang firman Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di ibadah itu hanya ada kesaksian, tidak ada curhat. Betul saudara ya, saudara tidak bisa memakai waktu kesempatan itu untuk curhat. Beda. Karena waktu kesempatan untuk kesaksian ya betul-betul bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan karya Tuhan, terutama karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak bisa ada kesempatan untuk curhat di situ. Sedangkan kita sebagai umat manusia, kita menyadari bahwa kita masih ada masalah, masih ada tantangan, masih ada pergumulan, dan kita butuh teman untuk sebagai tempat cerita, untuk kita juga boleh dikuatkan, untuk kita boleh didoakan. Nah itu mungkin sekali terjadi di dalam komsel. Bukan hanya berisi renungan firman Tuhan yang disampaikan, tetapi kita juga bisa membuka masalah pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Jawaban minggu lalu sudah sampaikan banyak tentang itu. Komsel adalah tempat yang paling aman, tempat nyaman bagi kita, tetapi ancaman bagi dosa, ancaman bagi masalah, ancaman bagi pergumulan, dan lain sebagainya. Nah, komsel lebih aplikatif, saudara. Mungkin kalau di khotbah-khotbah di mimbar, di ibadah hari Minggu, mungkin terbatas, saudara, karena mungkin waktunya hanya 1 jam untuk penyampaian firman Tuhan, dan betul-betul itu bobot firman Tuhan harus disampaikan secara penuh. Tetapi tidak dalam komsel. Komsel itu memungkinkan sekali untuk kita betul-betul sampai membahasnya, karena ini kan betul-betul ada sifat diskusi, tukar pikiran, saling sharing. Maka firman Tuhan itu akan betul-betul sampai ke titik aplikasi. Jadi betul-betul yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin juga bisa berbagi, oh kemarin minggu khotbahnya soal ini, lalu saya terberkati tentang hal ini, lalu kemudian saya sudah mulai praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita mulai praktekkan lalu kita sharingkan dalam kelompok itu, maka itu akan memberkati satu dengan yang lainnya. Komsel itu juga tempat recharge kita, tempat recharge kita di tengah minggu. Jadi tidak perlu nunggu hari Minggu lagi baru kemudian rohani kita disegarkan lagi. Tapi di tengah-tengah minggu kita bisa ambil waktu, bahkan setiap hari, sekali lagi bukan hanya di pertemuan-pertemuan di komsel yang saya katakan tadi, hari Kamis, hari apa, tapi setiap hari secara informal kita bisa lakukan itu dengan kelompok sel kita. Kita bisa recharge, rohani kita bisa dicas ulang seperti HP. Mungkin di tengah minggu HP kita mulai lowbat, mulai baterainya habis, maka perlu dicas ulang. Jadi tidak harus nunggu hari Minggu lagi kemudian baru baterai rohani kita dicas, tetapi di tengah minggu sudah bisa dicas. Kemudian yang terakhir, saudara, komsel itu adalah tempat belajar hal-hal yang mungkin dimulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak bisa di ibadah minggu itu menjadi sebuah ajang untuk latihan pemula sebagai seorang worship leader. Maksudnya tidak bisa coba-coba, saudara. Kemudian juga tidak bisa kemudian ditunjuk asal, tidak bisa berdoa kemudian ditunjuk untuk berdoa di depan umum. Saya rasa juga itu tidak cukup baik, saudara. Tapi kita lihat di komsel itu bisa memungkinkan untuk terjadi. Jadi latihan untuk memimpin pujian, latihan untuk berani bersaksi. Mungkin kalau kita di ibadah umum kita malu, kita takut, tidak berani. Tetapi di komsel yang mungkin jumlahnya lebih kecil, kita bisa berlatih untuk bersaksi di situ. Bersaksi untuk mungkin omongannya nggak belepotan, meskipun Tuhan tidak melihat melihat omongan kita yang belepotan, tetapi kan tetap manusia kan mendengarkan kita. Nah, alangkah lebih baiknya kan kalau kita menyampaikannya dengan rapi, dengan baik, mudah dimengerti. Nah, itu kita bisa latih di dalam komsel. Mungkin kita juga belum bisa berdoa di depan umum, doa kita tidak rapi, doa kita sembarangan, mungkin doa kita hanya bisa dimengerti oleh diri kita sendiri dan Tuhan. Tapi kalau kita mimpin doa di depan umum kan tidak bisa seperti itu. Nah, di komsel lah kita bisa belajar untuk berdoa, karena mungkin jumlahnya lebih kecil, lebih terbatas, saudara. Nah, ibadah dan komsel itu sama-sama penting. Karena faktanya di Alkitab, saya tidak siapkan ayatnya, tetapi saya percaya saudara pernah baca ayat-ayat ini,
bahwa Yesus pun dia juga masuk dalam bait Allah. Yesus pun juga mengajar di sinagog. Tetapi di sisi lain, Yesus juga pergi ke danau. Yesus pergi ke bukit-bukit. Yesus pergi ke tepian pantai. Yesus pergi ke sebuah kota. Dia masuk sebuah perkampungan, sebuah desa. Kemudian dia pergi ke jalan-jalan, dia pergi ke pasar-pasar. Untuk apa, saudara? Untuk komsel. Dia tidak hanya pergi ke ibadah yang ada liturginya seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak hanya. Artinya Yesus melakukan itu, tetapi tidak hanya itu. Tetapi Yesus juga komsel. Apa, saudara? Sambil makan, memberi waktu ada 5.000 orang laki-laki di sana kelaparan, kemudian Yesus kasih makan di sana, ada roti dan ikan. Yesus pun juga berkhotbah di situ, saudara. Sambil makan, sambil khotbah. Ingat waktu perjamuan malam, Yesus sedang makan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Di situ pula juga Yesus mengajar. Yesus menyampaikan tentang kematiannya yang sudah dekat, tentang penderitaan yang akan ia alami. Jadi ingat definisi komsel yang saya katakan tadi di awal, saudara ya, bahwa tidak hanya di satu tempat, bisa dimanapun, bisa kapanpun. Yesus pun komsel dengan mereka, bisa malam hari, bisa siang hari, bahkan bisa dini hari, bahkan bisa tengah malam, waktu di kapal, menyeberang danau dan sebagainya. Ingat, Yesus juga pernah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Di mana, saudara? Di sumur. Tidak di gedung ibadah, di bait Allah, tetapi di sumur. Yesus pernah ngobrol, pernah bincang-bincang juga dengan Nikodemus. Yesus pernah hadir di rumah orang berdosa. Artinya tempat-tempat yang mungkin bagi orang lain itu adalah tempat berdosa, tempat kotor, Yesus ada di situ. Yesus pernah ada di jalanan, dia bertemu dengan Matius pemungut cukai. Dia ada di jalanan bertemu dengan orang yang sakit kusta yang terpinggirkan. Yesus ada di situ. Yesus pun juga melakukan komsel, saudara, meskipun tidak ada istilah pada waktu itu tentang komsel. Gereja mula-mula pun juga sekali lagi mereka pergi di bait Allah, tetapi juga mereka mengadakan pertemuan-pertemuan komsel. Nah, di dalam komsel sendiri saya catat ada beberapa bagian, ada hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam komsel. Yang pertama, yaitu di dalam komsel kita bisa, itu kan ke atas, saudara. Kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu bisa kita temukan dalam komsel. Lewat apa? Bisa lewat penyembahan, bisa lewat pujian yang kita nyanyikan, lewat waktu-waktu khusus kita penyembahan sama-sama bersama dengan teman-teman komsel kita. Lalu ini kan ke dalam, hubungan dengan sesama anggota komsel. Ini tidak melulu tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Bisa kemudian makan-makan sama-sama, bisa kemudian kita pergi liburan sama-sama. Artinya kita membangun hubungan dengan sesama kita. Kita berbagi saat mereka membutuhkan, hubungan dengan sesama. Up, in, kemudian out, keluar. Ini adalah hubungan dengan orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Bisa kita menginjil, bisa kita mengajak orang lain yang belum kenal Yesus. Nah, di komsel inilah saya punya cukup banyak beberapa komsel, saudara, yang isinya itu adalah orang yang sampai sekarang ini masih belum menjadi Kristen, tapi mereka sudah percaya kepada Yesus. Nah, karena memang ada cukup banyak faktor, maka mereka belum berani betul-betul menyatakan iman mereka secara terang-terangan. Mereka masih belum menjadi seorang Kristen dan belum berangkat ke gereja. Tetapi di dalam komsel-komsel itulah memungkinkan kesempatan waktu untuk mereka bertumbuh tanpa harus betul-betul bisa dikatakan dilihat oleh orang. Karena komsel itu kan, ya tadi saya katakan, bisa dilakukan di tempat makan, bisa dilakukan di tempat umum, tapi obrolannya tentang Yesus di situ. Jadi mereka bisa dengan bebas, dengan leluasa untuk mereka ikut komsel tanpa ada sebuah intimidasi, ketakutan, ancaman dan lain sebagainya. Meskipun pada akhirnya saya tetap sepakat bahwa akhirnya mereka harus menyatakan iman mereka secara terang-terangan. Tetapi ya faktanya demikian, saudara. Dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk harus pergi ke ibadah di gereja sekarang. Tidak bisa, saudara. Ada cukup banyak pertimbangan. Nah, orang-orang yang belum kenal Tuhan tetapi mereka sudah punya ketertarikan akan Yesus,
kita bisa ajak mereka untuk mereka ikut komsel, dan di sana mereka bisa merasakan kasih yang ada di dalam komsel itu, yang ada di antara anggota komsel. Dan di situ pula juga mereka boleh belajar mengenal tentang Kristus. Sekali lagi, up, in, out, lalu kemudian down. Jadi kita kembali kepada hal-hal yang dasar. Yang tidak boleh lupa di dalam komsel itu adalah pengajaran, pemuritan, bahas firman Tuhan, bahas tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu terus kita bahas, yang menjadi obrolan utama kita. Jadi semua komplit ada di dalam komsel. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama anggota komsel. Kita juga bisa menarik orang-orang yang di luar Tuhan, atau mungkin orang-orang yang belum punya pertumbuhan rohani. Sama seperti yang kita alami, bukan kita membanggakan diri, tidak saudara, tetapi kita ngerasa bahwa aduh kok dia masih setengah-setengah ikut Tuhan, dia imannya kok belum penuh, belum dewasa, kerohaniannya kok masih belum matang, masih setengah-setengah ikut Tuhan, ibadah juga masih malas-malasan. Nah, kita juga bisa ajak mereka untuk terlibat dalam komsel supaya kita bisa bertumbuh sama-sama, karena ada kata saling tadi. Maka dari itu saudara, miliki gaya hidup komsel ini karena dampaknya luar biasa. Di waktu-waktu yang akan datang saya mungkin akan banyak bersaksi tentang komsel saudara, tentang komsel-komsel yang saya miliki, saya bentuk, dan bagaimana betul-betul komsel itu luar biasa mengubahkan dan membentuk orang-orang yang terlibat atau ada di dalam komsel itu. Mari saudara, kita harus punya gaya hidup komsel. Gaya hidup komsel yang pertama yaitu kita harus punya komunitas yang tetap. Yang artinya begini saudara, kenapa harus punya komunitas yang tetap? Supaya kita betul-betul punya teman untuk saling menjaga. Menjaga dari apa? Tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak mudah lemah, tidak mudah mundur dari pelayanan, tidak mudah mundur dari pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tetap terjaga semangatnya dalam kita mengiring Tuhan dan lain sebagainya. Itu makanya kita butuh teman yang tetap, anggota yang tetap, komsel yang tetap. Nah, waktu-waktu yang akan datang mungkin akan dibentuk komsel-komsel yang demikian. Saya tidak tahu seperti apa, tapi saya mendorong, memotivasi untuk kita semua terlibat dalam komsel-komsel itu supaya kita makin bertumbuh. Apa sih yang kita mau kejar hari-hari ini saudara? Kita mungkin ikut klub badminton, mungkin kita ikut klub futsal, kita ikut klub fotografi, kita mungkin ikut klub hobi dan sebagainya. Ya, puji Tuhan, mungkin banyak hal positif yang kita rasakan di sana. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kita melihat tanda-tanda yang semakin nyata, apa yang kita mau kejar? Kalau bukan kehidupan rohani kita. Karena kalau kita mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi, mungkin kita memang tidak keduniawian. Tetapi hati-hati kalau kita juga tidak kerohanian. Artinya kita ada di tengah-tengah. Saya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi saya tidak juga ikut-ikutan dengan dunia ini. Saya ada di tengah-tengah. Saya mendorong kita jangan ada di tengah-tengah. Meskipun mungkin bisa dikatakan, orang berkata itu kan lebih baik daripada kita menurut cara hidup duniawi yang ya kita tahu seperti apalah. Tetapi saya mendorong kita jangan ada di tengah-tengah. Nyemplung sekalian dah di kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, betul-betul kehidupan rohani, kehidupan yang betul-betul mencari Tuhan dengan segenap hati. Kenapa saudara? Karena kalau kita cari dunia, itu hanya kita miliki, kita hanya rasakan ya sepanjang kita ada dalam dunia ini. Tapi kalau kita cari Tuhan, cari kerajaan surga, cari kebenarannya, cari apa yang membangun, datangkan damai sejahtera dalam hidup kita, itu kita akan rasakan bukan hanya di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan nanti. Maka dari itu saudara, saya mendorong terus giat, terus bertambah-tambah dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Dan salah satu caranya, jelas firman Tuhan, Roh Kudus itu hal yang paling utama. Tetapi kita juga penting untuk kita melibatkan diri kita dalam komunitas sel, komsel, apapun namanya, apapun bentuknya, dengan siapapun nanti kita berkomsel. Terus ikuti aja, nikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita melalui komsel itu untuk membuat kita terus bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ini gaya hidup komsel part 1. Tunggu gaya hidup komsel part 2 nanti di waktu-waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Doa saya,
kita terus bertambah maju di dalam Tuhan. Dan sekali lagi saudara, nanti saat Komsal ini nanti sudah terbentuk, saya rindu, doa saya kita semua boleh mengikutinya dengan sukacita, dengan kesungguhan hati, dan gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang betul-betul bertumbuh dalam kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.